apa yang dia rasain. Bukan berarti kita suruh dia jadi perasa atau sensitif, tapi kita mengajarkan dia untuk identify pada saat dia memang merasakan sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanya ke anak itu sebetulnya kita bisa tanya tentang relasi dia dengan teman-teman, gitu ya. Makanya kenapa penting sekali kita tahu dia itu bergaulnya sama siapa, gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya itu kadang-kadang dia cerita tentang dia punya pergaulan dengan teman-temannya. Nah, kalau memang kita tahu bahwa oh dia pernah konflik nih sama satu teman ini. Waktu SD itu dia pernah berapa kali tuh cerita, oh si ini begini loh dad, dan sebagainya. Itu saya gali mereka sampai ke perasaannya. Gitu. Pada saat kamu digituin, how do you feel? Gitu. Saya tanya ke perasaan. Nah ini yang anak saya kan tiga-tiga laki ya. Jadi stigmanya itu kan laki itu udah jangan deh ngomong-ngomong soal perasaan gitu ya. Itu mah bagiannya perempuan. Nah ini kan stigma nih. Satu konsep yang sebetulnya menurut saya salah gitu. Kenapa laki nggak boleh ngomong soal perasaan? Nah itu biasanya makanya kenapa banyak yang dihubungkan antara laki dengan pemarah. Pemarah itu laki. Karena conversation yang diadakan antara parents dengan anak itu jarang sekali menyentuh perasaan. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya itu saya usahakan sebisa mungkin itu menjurus ke perasaan. Apa yang dia rasain. Bukan berarti kita suruh dia jadi perasa atau sensitif, tapi kita mengajarkan dia untuk identify pada saat dia memang merasakan sesuatu. Karena tanpa dia identify, dia nggak bisa manage perasaannya. Makanya topik-topik yang saya bisa bahas dengan dia itu yang mengarah-ngarah ke perasaan-perasaan itu. Termasuk perasaan yang positif. Kemudian saya juga bisa bahas tentang, saya pancingnya dengan saya punya cerita dulu. Kemudian saya tanya pendapat dia. Nah itu bisa juga. Jadi nggak melulu tuh sifatnya interogasi dia, terus yang ditanya, kita yang selalu bertanya gitu. Bisa juga kita yang cerita dulu, kemudian dia yang lanjutin. Dengan dia punya pemikiran, dia punya opini, dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada saat-saat kita bisa dengar tentang satu struggle-nya teman dia, dan kita bahas tentang struggle teman itu gitu ya. Misalnya contoh, oh teman dia lagi punya problem ini gitu. Nah abis itu kita bisa bahas dan akhirnya kita misalnya, nanti sebelum tidur kita doain yuk, mau nggak sama-sama teman kamu itu. Jadi mereka juga bisa kita ajarin value di situ, bahwa nggak selalu tuh kita cuma mikirin problem sendiri gitu. Ada orang lain sekitar kita juga yang punya problem. Dan kita bisa berbuat apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Nah itu kan sebetulnya ngajarin value tanpa harus ngajarin. Nah itu yang saya coba lakukan dengan anak-anak saya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke perasaan, atau diskusi-diskusi yang saya mulai dengan cerita saya sendiri, atau kadang-kadang saya minta dia cerita tentang apa yang terjadi dengan teman-teman di sekolahnya, atau ada struggle-struggle apa dari teman-teman dia gitu. Jadi banyak sekali angle yang sebetulnya bisa dijadiin awal dari diskusi sama anak-anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.